Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan lagi buat share kegiatan hari ini. Nah, jadi ini tuh kegiatan saya di sore hari ya teman-teman. Masih kelanjutan juga dari video yang sebelumnya. Jadi di sini tuh saya mau beres-beres di dapur. Oh ya, sebelumnya kan saya itu unboxing belanjaan dan menata belanjaan ke kulkas itu ya. Nah, habis itu saya istirahat dulu karena udah kecapean. Jadi saya nggak beres-beres. Ini sore harinya baru beres-beres. Oke, jadi di sini tuh saya mau pindahin air dulu yang udah saya panasin kemarin. Alhamdulillah ini untuk tempat airnya udah penuh ya teman-teman sama air yang saya panasin. Di sini saya mau panasin air lagi yang baru. Jadi sekarang itu gas saya cepat habis ya teman-teman karena sering dipakai buat panasin air. Oh ya, di sini tuh sekarang jadi susah banget nyari gas. Kadang kalau nemu paling harganya di atas 40 ribuan. Kalau di tempat teman-teman gimana? Apakah masih seperti biasa? Kalau saya belum pernah sih beli gas yang di atas 40 ribuan. Soalnya saya kan suka minjem punya kakak ipar saya dan kebetulan kakak ipar saya itu punya tabung gasnya 3. Jadi biasanya kalau udah kosong langsung diantar ke pangkalannya gitu. Jadi kalau udah ada langsung ditelepon dan kakak ipar saya langsung ngambil. Jadi biasanya saya beli masih harga normal. Cuma banyak yang bilang katanya mereka itu pada beli yang mahal-mahal gitu. Mungkin karena udah menjelang lebaran jadi gasnya itu langka gitu ya teman-teman. Soalnya banyak yang pada nyetok. Di sini kan banyak yang jualan kue, jadi kemungkinan gasnya itu ditampung sama mereka. Sebenarnya saya ke pasar itu pengen beli gas, cuma karena kita itu udah dempet-dempetan di motor, terus banyak belanjaan juga, makanya saya nggak jadi beli. Susah banget juga ya kalau cuma punya satu tabung gas di rumah, jadi kalau habis nggak ada yang buat ganti. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini tuh saya lagi irisin sayur kangkung. Ini tuh sayur kangkungnya yang dikasih sama kakak ipar saya 2 hari kemarin ya teman-teman, cuma baru sempat saya masak dan ini tuh daunnya udah pada kuning-kuning gitu, padahal udah saya rendam di air gitu, tapi nggak tahu kenapa ini udah kuning-kuning aja. Nah, di sini juga saya minta tolong ke kakak Cindy buat petikin cabe karena stok bumbu saya itu udah habis ya teman-teman, makanya saya minta tolong ke kakak Cindy aja. Oh ya, di sini juga kakak Cindy udah mandi ya teman-teman. Saya nyuruh dia buat cepat mandi karena dia itu lagi batuk-batuk gitu, jadi kalau mandi kemalaman nanti masuk angin. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini tuh saya mau masak sayur kangkungnya. Di sini saya udah siapin untuk bawang merah sama bawang putih. Nah, seperti biasa ya, untuk minyaknya saya pakai minyak yang dari mama saya. Kebetulan untuk yang di botol pertama udah habis ya teman-teman, jadi saya ambil yang di botol masih penuh. Terus juga saya masih punya satu botol kecil lagi yang baru dikasih sama mama saya. Kalau yang di botol besar ini yang udah lama ya teman-teman, cuma karena saya habisin yang lebih dulu, jadi yang di botol ini juga belum pernah saya pakai. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga aja masih semangat ya dalam menjalani rutinitasnya yang itu-itu aja. Dan buat yang lagi puasa tetap semangat ya, semoga puasanya lancar. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini beroleh pahala, amin. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini tuh untuk masakonya di toples itu udah habis ya teman-teman. Nah, di sini saya mau lanjut buat refill masako. Untuk toplesnya yang tadi mau saya cuci dulu ya teman-teman karena udah basah-basah gitu. Alhamdulillah kalau lagi puasa kayak gini biasanya saya masak itu kalau sayuran kayak gini selalu pas rasanya ya teman-teman kalau udah buka. Oke, alhamdulillah ini tumis kangkungnya udah matang. Dan next di sini saya mau lanjut goreng ikan ya seperti biasa. Ini ada ikan bandeng yang dibeli sama Pak suami beberapa hari yang lalu. Dan di sini juga kakak Cindy udah selesai petikin cabenya. Oke, jadi di sini tuh sambil nunggu ikannya digoreng, saya mau goreng pisang juga. Ini saya siapin dulu untuk pisang-pisangnya.
Ini tuh pisangnya udah kematangan banget ya teman-teman. Jadi nanti mau saya bikin jadi pisang nugget gitu. Mau saya balurin pakai tepung panir. Oh iya, saya itu kurang tahu ya perbedaan tepung panir dan tepung roti. Pokoknya saya asal nyebutnya aja. Dan harap dimaklumin ya jika saya nyebutnya itu salah-salah gitu. Nah, udah selesai potong-potong pisangnya. Kemudian di sini tuh Kakak Cindy minta disiapin alat numbuk cabenya. Di sini juga saya minta tolong ke Kakak Cindy buat tumbukin cabenya karena saya mau lanjut buat masak ya teman-teman. Jadi ini tuh saya minta dia buat duduk di kursi kayak gini. Terus ini untuk cabenya cuma saya pakein garam sama bawang putih. Alhamdulillah ya, senang banget punya anak gadis kayak gini. Jadi bisa bantu-bantu mamahnya di saat mamahnya lagi kerepotan gitu. Soalnya ini tuh udah jam 4:30 ya kalau nggak salah. Jadi harus benar-benar buru-buru masaknya. Oke, jadi di sini tuh saya mau lanjut buat siapin tepungnya ya teman-teman. Kakak sini itu belum kelar juga numbuk cabenya. Nah, jadi ini pisangnya mau saya buat pisang nugget terus saya simpan di kulkas gitu. Terima kasih ya buat yang udah ngasih saran di kolom komentar. Jadi ini tuh saya udah lihat di YouTube ada yang direbus dulu. Tapi di sini saya nggak ngerebus pisangnya teman-teman, jadi cuma saya balurin aja kayak gini, terus nanti mau saya simpan di kulkas. Saya nyimpannya di freezernya ya teman-teman. Pokoknya mau dicoba dulu. Soalnya juga pisang saya ini udah kematangan ya teman-teman, dan kalau dibiarin bisa-bisa malah kebuang gitu. Jadi ya udah mau saya bikin stok pisang nugget aja. Jadi kalau mau makan tinggal goreng aja. Nah, di sini untuk adonan tepungnya nggak ada campuran yang lain ya teman-teman. Pokoknya itu cuma tepung sama air aja. Oh ya, jangan salfok ya sama tangan kiri saya yang ada goresan hitam ini bekas luka. Jadi pas kapan hari bikin kue kering gitu tangan saya kena oven panas gitu loh teman-teman. Makanya sekarang ada bekas lukanya kayak gitu. Mungkin saya ngoven kuenya itu kurang hati-hati kali ya, jadi tangan saya malah kena oven. Dan itu tuh beberapa kali gitu loh, bukan cuma sekali aja. Ternyata susah juga ya kalau mau bikin kue sendiri. Pantasan aja kalau beli harganya mahal ya teman-teman. Soalnya selain harga bahan-bahannya yang mahal, terus juga waktunya yang lama, belum lagi kena oven panas. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Nah, di sini untuk pisangnya yang mau saya goreng sedikit aja ya teman-teman. Takutnya nanti nggak habis. Tapi biasanya kalau saya goreng pisang biasanya selalu habis ya teman-teman. Nggak tahu sih kalau pisang nugget kayak gini bakal habis atau enggak. Oh ya, mohon maaf ya, di sini tuh pencahayaannya terlalu cerah sekali kayak gini. Mungkin efek pink itu ya teman-teman. Biasanya sih suka kayak gitu. Soalnya kan kameranya itu nggak saya kunci. Biasanya juga kalau dikunci bakal cerah banget kayak gini. Oh ya, di sini tuh sebenarnya ada kakak ipar saya sama ponakan pas suami. Mereka ada di belakang saya ini ya teman-teman, lagi duduk, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya saya kayak kurang pede sih kalau ada yang ngeliatin saya di saat lagi kerjain sesuatu kayak gini. Belum lagi di saat lagi bikin video. Cuma ya udahlah ya, dibiasain aja. Nah, di sini untuk stok pisang nuggetnya mau saya simpan di bagian freezer. Dan lanjut, ini saya mau goreng untuk pisang nuggetnya. Oke, next di sini saya mau lap-lapin mejanya juga, soalnya ini tuh banyak kotor-kotorannya gitu ya teman-teman. Dan lanjut, di sini katanya si Ade mau makan. Sebenarnya dia udah dari tadi minta makan ya teman-teman, cuma saya biarin dulu karena saya itu udah kayak buru-buru gitu. Soalnya ini tuh udah mau maghrib.
Dan di sini saya belum mandi ya teman-teman, nanti aja habis buka puasa. Oh ya, untuk ikannya tadi udah matang ya teman-teman, udah saya balado juga, cuma nggak sempat saya videoin karena memang saya buru-buru banget. Jadi sekarang tunggu azan maghrib sekalian suapin si adek. Sama untuk pisang gorengnya itu belum matang ya teman-teman, belum ada yang matang. Jadi sekalian nunggu pisangnya digoreng juga. Nah di sini tuh pokoknya saya sambil goreng pisang sambil suapin si adek juga. Nah di sini kakak Cindy udah mau siapin radio gitu ya teman-teman buat kita dengar. Biasanya kita azan maghribnya itu dengar dari radio gitu. Walaupun punya TV, kita itu nggak bisa dengar azan maghrib di TV ya teman-teman, karena waktu azan maghrib di TV itu di sini udah jam 7, udah isya. Nah di sini tuh saya bingung banget nyari radio di HP pas suami, kayak susah banget nyari salurannya. Soalnya biasanya saya pakai HP saya sendiri, dan karena di sini HP saya lagi dipakai buat nge-record, jadi saya pakai HP-nya Pak Suami, cuma ternyata nggak bisa, nggak tahu gimana caranya. Jadi kita itu udah terlambat sedikit ya teman-teman buka puasanya. Saya minta ke kakak Cindy buat tanyain ke tantenya apakah itu udah buka atau belum, dan ternyata katanya udah buka. Biasanya juga kalau ada azan di masjid itu tuh udah selesai buka puasa ya teman-teman. Biasanya kan yang azan juga udah buka puasa. Jadi benar-benar nggak bisa kalau cuma ngandalin azan dari masjid. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini alhamdulillah untuk gorengan yang pertama udah matang, dan di sini kakak Cindy udah mau buka puasa ya teman-teman. Di sini saya baru minum air aja. Nah ini saya mau ambilin juga buat sepupunya kakak Cindy ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.